Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftacha Febriani Putri, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023 pada bidang studi pendidikan matematika di Universitas Widya Dharma Klaten. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu aspek dari pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi produk. Definisinya, hasil kerja yang diharapkan dari peserta didik dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi, serta memilih produk apa yang diminatinya. Bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, dan sebagainya. Selanjutnya ada strategi penerapan aspek diferensiasi produk. Yang pertama ada produk yang berbeda. Merancang dan menjelaskan aktivitas belajar untuk peserta didik yang memungkinkan mereka bisa membuat produk yang berbeda-beda. Yang kedua, ada kriteria penilaian. Merancang dan menjelaskan kepada peserta didik terkait dengan kriteria penilaian, sehingga peserta didik tahu apa yang akan dinilai. Yang ketiga adalah menampilkan produk. Menjelaskan kepada peserta didik bagaimana cara mereka menampilkan produk yang mereka hasilkan. Kemudian ada contoh studi kasus. Yang pertama yaitu kasus pada siswa SMP kelas 8, bab segi 3 dan segi 4. Budiana adalah seorang guru di salah satu SMP di Kabupaten Klaten. Beliau ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang segi 3 dan segi 4. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menentukan jenis, sifat, serta rumus segi 3 dan segi 4. Kemudian dalam skenario pembelajaran yang pertama, guru melakukan pembukaan. Kemudian guru memberikan apersepsi, guru menyampaikan materi, selanjutnya guru memberikan tugas individu. Nah, dalam ini guru meminta murid membuat karya seperti gambar, poster, alat peraga, dan lain-lain dengan media kertas. Kemudian guru meminta murid untuk mempresentasikan, kemudian menarik kesimpulan, dan guru menutup pembelajaran. Selanjutnya contoh studi kasus yang kedua, yaitu kasus pada siswa SMA kelas 11 pada bab statistika. Bu Tata adalah seorang guru di salah satu SMA di Kabupaten Klaten. Beliau akan mengajarkan materi tentang diagram pencar pada data bivariat kepada peserta didik kelas 11. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menginterpretasikan diagram pencar atau diagram scatter data bivariat. Dalam skenario pembelajaran yang pertama, guru melakukan asesmen awal mengenai materi diagram pencar. Siswa dilakukan asesmen mengenai menggambar dan menginterpretasikan diagram pencar. Diperoleh hasil bahwa tingkat pemahaman siswa berbeda-beda. Yang kedua, dilakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan memberikan LKPD kepada siswa sesuai kelompok dengan tingkat pemahaman yang berbeda. Kemudian siswa berdiskusi untuk menjawab soal mengenai diagram pencar. Setelah itu siswa mempresentasikan secara kelompok hasil diskusinya. Yang ketiga dilakukan pemberian tugas dengan metode diferensiasi produk. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta menjelaskan proyek sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Siswa dapat menampilkan hasil analisisnya dalam media yang berbeda, seperti visual yang berupa alat peraga atau berupa materi presentasi. Kemudian ada audiovisual yang berupa video yang dapat diupload melalui sosial media. Berikut merupakan contoh produk yang dihasilkan siswa. Yang pertama ada alat pembelajaran yang berupa pop-up, kemudian ada presentasi PPT, kemudian ada tayangan video. Studi kasus yang ketiga yaitu kasus pada siswa SMK kelas 11 materi regresi linier. Pak Soeharto adalah seorang guru mata pelajaran matematika di sebuah SMK. Beliau berencana akan melakukan sebuah pembelajaran tatap muka untuk murid kelas 11. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Soeharto membuat tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu peserta didik mampu menggambar persamaan garis regresi linier, menentukan persamaan garis regresi linier, dan menginterpretasikan persamaan garis regresi linier. Dalam skenario pembelajaran
Yang pertama, guru melakukan asesmen awal. Guru melakukan tes diagnostik kepada peserta didik untuk mengklasifikasikan peserta didik. Yang kedua, dilakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Siswa dan guru berdiskusi mengenai pertanyaan pemantik. Guru juga memberikan pertanyaan dari LOTS hingga HOTS, seperti gambar grafik persamaan regresi. Selanjutnya, siswa bersama dengan kelompoknya membuat alur penyelesaian produk. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pemberian tugas dengan metode diferensiasi produk. Peserta didik menyusun konten untuk jenis proyek yang mereka pilih. Siswa dapat menampilkan hasil analisisnya dalam media yang berbeda, seperti visual yang berupa alat peraga pembelajaran atau berupa materi presentasi. Kemudian ada audiovisual yang berupa video yang dapat diupload melalui media sosial. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.